Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya bun. pagi ini kita kedatangan tamu orang yang sangat berpengaruh di PSSI, yakni Ketua Aspro PSSI Lampung, Pak Edi Samsu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pak Edi, ini kan kita ketahui kan bahwasannya sepak bola ini kan menjadi olahraga yang primadona di masyarakat nih Pak Edi. Nah, tema hari ini kita mengangkat terkait sepak bola di masa pandemi Pak Edi. Artinya kita ingin tahu nih apa yang dilakukan oleh PSSI sendiri gitu kan. Mungkin step by step akan kita berikan pertanyaan nih Pak Edi untuk bisa Pak Edi menjawab apa yang kita tanyakan gitu. Mungkin pertanyaan mendasar mungkin Pak Edi, sejauh ini seperti apa sih Pak Edi perkembangan sepak bola di Lampung dari masa ke masa nih Pak Edi gitu. Baik, saya buka ini ya. Iya. Ini di lapangan terbuka. Siap. Kita udah jarak. Berjarak juga ya Pak. Iya. Nggak jelas kita ya. Siap. Baik. Bayu. Disapa dulu Pak dari Tribun Lampung TV. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tribun TV sukses selalu. Dan pagi hari ini saya siap untuk memberikan informasi lah mengenai sepak bola di Lampung. Siap. Jadi mungkin saya jawab apa yang Pak Bayu tanyakan tadi. Seperti apa sih perkembangan sepak bola di Lampung? Betul. Tentu saya kan harus cerita dulu sejarahnya seperti apa. Kita tahu bersama gitu bahwa sepak bola Lampung itu dulu tuh pernah mengalami masa kejayaan. Bahkan kita Lampung itu pernah pemegang emas di PON. Setelah itu redup. Nah, pada waktu itu kita punya klub yang memang betul klub-klub bukan klub abal-abal yang berlaga di liga utama dulu itu, yaitu Jaka Utama. Dengan kualitas yang sangat bagus Pak ya. Jaka Utama itu klub profesional yang memang dia latihan persiapannya segala macam itu memang secara profesional oleh almarhum kakanda kita itu Merjuli. Ya betul-betul lah profesional mengolah klub itu sehingga ya hasilnya kita bisa lihat gitu. Kita bisa dapat emas di PON. Itu pemainnya semua itu dari Jaka Utama. Lokal, bukannya lokal, artinya klub Jaka Utama. Iya. Artinya ya memang lokal, nggak ada pemain asing, dulu kan belum ada. Nah, jadi setelah itu vakum. Bertahun-tahun kita baru giatnya bola di Lampung itu setelah Badak itu Liga 1 ya berdomisili basecamp-nya di Lampung. Provinsi Lampung. Mulai. Itu sejarahnya dulu. Banyak sih perkembangan nanti saya bisa jelaskan juga sulitnya gitu loh mengelola sepak bola itu lah Pak. Artinya butuh dukungan oleh semua pihak ya Pak ya untuk membangun sepak bola ini ya Pak ya. Ya jelas begini. Sepak bola itu nggak bakal bisa maju. Kita perlu sinergi seluruh stakeholder sepak bola. Nah kita ketahui lah ada undang-undang ke sistem keolahragaan nasional SKN itu jelas itu. Itu harus ada sinergi dari pemerintah, KONI, sama caburnya. Itulah. Pemerintah ini punya tugas dia harus menyiapkan sarana dan prasarana. Itu undang-undang loh. Misalnya sepak bola, dia harus menyiapkan stadion, gor, badminton segala macam. Itu kewajiban pemerintah. Kedua KONI. KONI ini dia harus membina supaya cabur ini berprestasi. Betul. Itulah. Nah, lalu kita cabur itu kita menyiapkan atletnya. Bersinergi. Atletnya kita siapa? 3 ini bersinergi, prestasi. Insya Allah Pak Edi ya. Itulah. Oke. Pak Edi mungkin kita ingin tahu juga nih Pak dari kita sendiri, bagaimana sih Pak perkembangan Liga Sepak Bola di Indonesia di tahun 2021 ini, apalagi di masa pandemi ini Pak. Ya. Oke. Sebetulnya kan sepak bola itu ada namanya sepak bola amatir dan profesional. Sepak bola amatir itu itulah yang saya kelola. Itu kasta paling tingginya itu ada Liga 3. Mulai dari bawah nih ada Suratin. Nah, itu di bawah tata kelola Aspro. Meningkat dia masuk ke Liga 2. Liga 1 itu namanya sepak bola profesional. Yang namanya sepak bola profesional ya namanya profesional gitu loh. Nah, untuk Lampung ini untuk menuju sepak bola profesional itu sebagai sepak bola sebagai industri sudah
dibuktikan. Syaratnya bisa di Lampung gitu loh. Syarat sepak bola apa namanya itu sepak bola profesional itu artinya itu kan ada penonton yang militan, ada penjualan karcis, ada sponsor gitu segala macam gitu loh. Jadilah itu sepak bola industri. Nah, sejauh ini apa sih Pak? Mungkin Om aja kali biar lebih akrab Om ya. Silakan. Om mode apa itu nggak ada masalah. Iya. Jadi artinya apa sih Om kendala terbesar dalam pelaksanaan liga di Indonesia ini, terutama di pandemi ini Om yang belum berakhir? Gini. Kita ketahui bahwa untuk menjadi klub profesional itu harus betul-betul dihitung, nggak abal-abal gitu loh. Karena klub profesional itu biayanya besar. Dia harus menghitung berapa biaya operasional dia setahun, satu musim. Nah, lalu ya itu biaya operasional itu biasanya untuk pemain, gaji pemain, transportasi ke tempat lokasi pertandingan, itu dia harus hitung itu. Nah, lalu dia balik, ini mau dari mana? Nah, kalau klubnya asal klub-klub yang enggak, ini kan repot. Tentunya kan dia cari sponsor. Pasti setiap klub profesional itu tidak ada sponsornya. Lain kalau dulu sebelum dilarang. Kalau dulu itu dana APBD itu boleh digunakan untuk itu. Oleh Mendagri waktu itu nggak bisa lagi. Silakan, makanya banyak klub-klub seperti di Papua sana gelimpangan gitu loh. Karena dulu dia mengandalkan itu. Contohnya Seru itu dijual, dibeli oleh manajemen menjadi Badak Lampung, gitu loh. Jadi kalau dia nggak kuat, tidak ada manajemen yang bagus, ya nggak bisa. Makanya sepak bola ini harus dikelola dengan manajemen yang bagus. Saya bukan mantan pemain, ya kan? Bukan mantan pelatih. Mungkin ada gitu orang tanya, apa-apaan itu? Dulunya bengkel kok, sekarang sepak bola. Tapi bukan itu. Apapun itu harus dikelola oleh manajerial yang bagus, gitu loh. Nah, jadi kan kapan dia harus menerima uang, kapan dia harus menggunakan uang, itu harus dihitung. Nggak hanya saja dia mau ini aja, mau buat klub, tapi dia nggak punya manajemen bagus, bro. Iya. Nah, kalau berbicara liga tanpa penonton, itu otomatis kan pendapatan itu kan dari tiket nih untuk semuanya. Bagaimana tanggapan Om sendiri, Om? Begini, itu tadi saya katakan, sebetulnya penjualan tiket itu hanya sebagian. Untuk menunjang operasional dia. Dia sebetulnya sudah punya, yang saya katakan tadi, udah punya dana operasional. Bagaimana dia budgetnya untuk satu kompetisi itu loh? Berapa biaya yang harus dia siapkan untuk latih tanding, gaji segala macam dia ada. Makanya dia perlu. Sumbernya dari mana? Macam-macam. Mungkin kalau orang yang kuat, misalnya pengusaha besar, dia kecil aja sebagian dari usahanya masuk situ. Tapi yang jelas dia harus cari sponsor. Gitu loh. Misalnya untuk membiayai dia, misalnya bisa 4-5 sponsor kan lumayan. Misalnya dia satu kompetisi itu dia butuh berapa miliar, misalnya 20 miliar segala macam. Dia harus cari dari mana itu sumbernya. Gitu. Sponsor Kalau, itu, Om ya. Nah iya itu untuk dia berjalan. Kalau dia ngandelin tiket aja, wah, bro. Tiket itu adalah untuk menambah-nambah aja lah. Bayangkan. Untuk keamanan, untuk kesehatan, untuk segala macam itu ya lumayan bisa diatasi dari penjualan tiket. Kalau Lampung ini untuk sepak bola industri udah masuk kan, kita bisa lihat kan, saksikan. Kalau ada klub besar main di sini, lihat Persija waktu itu lawan tim saya Pon Rapon Bludak, penuh stadion itu full capacity, bisa 12.000 penonton. Kemudian tim yang main di sini waktu Liga 1 kan tim besar, gak pernah kosong tuh stadion. Artinya no tiket no game ya Om ya. Apanya? Artinya nggak ada tiket, nggak ada permainan tuh ya. No tiket, no game. Enggak, gitu ya. Gini loh. Tiket itu saya bilang tadi, tiket itu hanya untuk tambahan lah. Iya. Gitu. Makanya dia sebetulnya harus punya modal gitu dari sponsor, apa dari perusahaan yang buat klub itu. Udah dihitung untuk satu musim itu berapa miliar tuh dari mana. Kalau dia nggak ngitung itu, ya tenggelam gitu loh. Yang nggak bisa, beda sama saya, profesor sepak bola amatir. Kalau saya nggak ada yang itu loh, saya nggak ada sponsor, nggak ada apa, ya kan? Ya, bagaimana caranya seluruh kegiatan PSSI yang ada di sini saya bisa laksanakan? Dari mana itu? Ya dari sinergi macam-macam, dari kita. Nah, gitu. Nah, kita butuh sinergi. Saya membutuhkan seluruh stakeholder sepak bola di Lampung ini. Mari sama-sama. Bagi yang mempunyai lebih segala macam, jadilah sponsor untuk sepak bola. Bagi yang enggak,
ya sumbangkan pikiran lah, kritik segala macam untuk membangun. Itu solusinya Om ya. Loh ya, tidak saja menghujat gitu loh. Kita tanpa prestasi. Saya akui kita nggak ada prestasi, ya kan? Tapi sebabnya apa nanti bisa kita bedah. Kita nggak ada prestasi, apalagi selama saya ketua Asprop nggak ada prestasi. Cuma saya nggak kecil hati dan saya nggak patah anu gitu loh. Saya lakukan aja gitu loh. Siapa tahu nanti ke depan kita, nah gitu loh. Nanti salah satu upaya-upaya mungkin nanti akan saya bisa apa namanya itu uraikan di program-program saya untuk menuju ke sana. Artinya tetap sinergisitas tuh ya yang kita butuhkan. Iya, ya. sepak bola itu Bayu, itu permainan kolektif.